kita udah pada kumpul. Kita kumpul. Dek. What the fuck? Ternyata orang-orangnya deket sama gua gitu. Di KCF itu ada Nanang, ada Nabil, ada Asmo. Dia buruk. Saya setuju dengan KCF. Ketika gua memilih, gua dukung KCF, hancur per dunia kabaretan FKB. Dia mah eksklusif gitu. Jangan takut salah, ketika salah gua benerin kok. Ketika apa yang gua targetin, lu aktor harus 100% nih. Udah 100%, tetap salah. Oke. Gua taikin jadi 150% gitu. Sudah 150%, gua taikin jadi 200. Oke, berarti apa yang dia udah dapat mungkin dulu 100 nggak bisa di 100 terus. Karena persaingan semakin ketat. Lu harus bisa 150. Ketika orang lain 150, lu harus 200. Ini sebenarnya gua bingung sih masih jalan kabaret apa gitu Karena gue orang paling sadis di mana pun mau dijebak bangsa sama aja. Oke, hampir setiap tempat yang lo latih berarti dengan metode seperti itu ya. Nggak pernah dibilang bagus. Nggak pernah dibilang bagus. Mau SD, SMP, SMA, kuliah. Oh SD waktu 2013 terhapus namun tak terlupakan ada pemain anak kecil SD, terus pagelaran Siliwangi ada anak SD. Tetap gue nggak mandang cewek, cowok, anak kecil, anak gede semua sama. Lu aktor. Kalau ngomongin metode pendidikannya memang Ica sangat-sangat disiplin ya. Kenapa bisa misalnya saya masuk nominasi pemeran terbaik atau artis terbaik, berarti ya emang ajarannya kayak gitu ya. Tapi ini ngomongin lagi tentang pro kontra nih. Ya pasti banyak ya nggak sih? Kayak bintang tamu kita sebelumnya aja banyak kok yang di pengetong gitu. Nih ngomongin tentang tim dulu dari timnya dulu. Selama lu ngelatih Burga Kabaret nggak cuman di Bandung tapi di Jawa Barat ya, lu karena sekarang ke Sumedang, lu ke Subang yang tadi kita cerita, ternyata di Subang ada juga, terus udah kayak gitu di Karawang, Sukabumi. Dari semua kota yang ada di Jawa Barat yang lu latih, tim mana yang paling berkesan buat lu? Jebel, kenapa Jebel? Belum. Yang paling berkesan adalah Stepu. Iya. Stepu. Bagaimanapun gue disakitin disebut pengkhianat apapun ya itu rumah. Bagaimanapun juga awal mula seorang Ihra dicetak di situ. Jadi sangat berkesan sekali. Dan gue mau sombong nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Jadi ketika di Stepu itu gua belum terkalahkan sama tim sekarang. Asli. The best aktor 17 kali. Asli. Yuk. Asli 17 kali. Gua aja cuma masuk nominasi doang. Nggak pernah dapetin best actor. Memang paling berkesan tuh di step dia benar-benar karena guru saya Ujol sama Adedi itu kalau gua mah kan kekerasan nih, nampar, lempar dan kalau Ojol sama Adedi enggak. Dia timang. Enggak, dia tuh baik. Baik. Tapi sekalinya ngomong, jadi nih cara ngajarnya ya Adedi kan. Gue dulu jadi Hanoman ya. Lo masuk, cut, ulang. Kalau itunya sama, cut, ulang. Gimana? Lu bisa nggak sih? Nggak pakai tangan, sini nggak. Sini nggak. Guys, maaf tadi kelihatan. Gitu bro. Sini nggak. Maaf guys tadi kelihatan. Gitu. Pakai kaki. Jadi apa ya? Lebih mentalnya tuh ketika nyamperin turun lu ke bawah. Ini muka gue nih ya. Lu bisa nggak sih acting? Jadi nggak aneh tuh. Siapa tuh? Lu bisa ke hati. Nah, di situ gue Parah juga ya orang itu. Parah juga. Ada di jangan nonton. Jadi
sampai detik sekarang yang gue inget cara mengajar yang paling nerap tuh kenapa gue kayak gini, kayak pemain bagi saya lebih rendah dari binatang. Nah makanya saya ketika mendirect pemain tuh lebih rendah dari binatang. Oke. Supaya ya lo mah mental sih nomor 1. Oke, berarti tim mana yang paling berkesan buat lo adalah tetap Stepwo. Stepwo, kalau boleh tahu Stepwo itu panjangnya dari Studio Teater Puragabaya. wah, masih ingat loh sama rumah. Biasanya kalau orang-orang kayak udah digituin kayak lupa gitu. Apa ya singkatannya? Saya mah walaupun jarang pulang ke rumah, tapi tidak kulit lupa sama kacangnya. Lupa. Kacang lupa sama kulitnya. Bener dong. Nanti lu nggak bisa jadi brand ambassadornya. Kacang Garuda. Cacangku. Udah, oke. Kalau misalnya ngomongin tim yang paling berkesan adalah Stepwo. Ngomongin tim yang paling ngeselin buat lo. Tim yang paling ngeselin nggak ada sih. Nggak masa. Ya lu nggak bakalan cari-cari tim yang lain lah kalau misalnya satu aja udah cukup. Ya nggak sih tuh. Ketawa mereka juga. Pasti ada ya. Ada kenapa lu pindah ke yang lain tuh pasti ada. Ngeselin buat gue nggak terima, gue harus pindah. Tim yang paling ngeselin adalah Jepeo. Kenapa sih? Kenapa harus jebel lagi? Mungkin alasannya nggak bisa dibahas. Oke, alasannya nggak. Karena sekarang udah baik-baik aja gitu sama anak-anak. Tapi waktu pada masanya itu menurut lo yang sangat membekas sampai sekarang mungkin ya, yang ketika gua tanya di mana yang mungkin menurut lo keselin ya, mungkin masih membekasnya itu ya. Meskipun sekarang sudah keadaannya baik-baik saja gitu. Tapi ya memang benar gitu kan, kayak misalnya Intan Noda itu Sendiri kan ya. Meskipun ini udah kertas masih bisa disetrika. Kali noda udah bisa diangkat. Lu setruk lo. Aing karunya sih ya. konflik. Ira Tumiwa yang dianggap sebagian orang adalah seorang raja kabar di Bandung ini pernah mempunyai konflik yang panas. Bukan panas sembarang panas, tapi panas ini adalah panas yang bisa membakar jiwa. Ya, membakar jiwa. Hati-hati, hati-hati. Waspadalah, waspadalah. Iya. Gue nggak percaya kalau misalnya seorang Ira Tumiwa yang melatih Baja Kabaret nggak ada tuh yang namanya obrolan, ya nggak sih, isu, konflik, nggak mungkin nggak ada gitu Cak. Lo boleh kok share sama kita, ya mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang nonton. Oh nanti sebaiknya gue ketika di Kabaret gue nggak boleh kayak gini karena itu takutnya jadi konflik. Nah, Konflik gimana? Dalam segi apa? ya dalam segi apapun ya di dunia perkabaran. Lo pernah punya konflik nggak sih sama FKB gitu? Ada 2 konflik yang paling viral di kabaret tentang gua gitu, khususnya FKB ya. Kayak FKB itu dulu waktu angkatan Billy tuh pernah konflik gede. Lahirlah KCF, Kabaret City Forum. KCF, Kabaret City Forum, saingannya FKB. sempet panas itu, panas banget. Terus gua cari info, siapa ini KCF? Posisi gua kan FKB Dewan nih. Dewan. Siapa sih yang bikin KCF bla 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 bla. Ngamuk lah gua tuh, ngamuk. Setelah tahu info, gua di-invite buat ketemu sama orangnya langsung. Nah, ketemu di Anu. Kita udah pada kumpul.
kita kumpul. Dapat. Kumpul, duh, what the fuck? Ternyata orang-orangnya deket sama gua gitu. Wah, what's wrong? Kenapa? Siapa tuh? Harus disebutin. Sebutin aja. Iya, apa-apa. Oke. Ya kan kita juga pengen KCF. Siapa tahu nanti jadi bintang tamu berikutnya. Oke, jadi di KCF itu ada Nanang. Senior gua tuh. Ada Nabil. Ada Asmo. Dia buruk. Kalau kroco-kroconya nggak mereka munculin. Wah, Kroco-kroconya parah ya. Masa kroco-kroco. tim inti. Gua nanya kan, Anak-anaknya, temen-temennya. ya anak-anaknya gitu, pendukungnya. Gua nanya, maksud dan tujuan KCF itu apa? Nah, lu tanya di situ. Dan mereka menjawab. Mereka menjawab, bla 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 bla. Oke, nggak bisa disebutin ya, mungkin berat ya. Kayak nggak bisa gitu ya, melupakannya. karena bagaimanapun juga itu masa lalu. Biarlah masa lalu. Jangan kau, oke jangan tinggalkan aku. Karena KCF itu yang gue ceritain ya, Nah. intinya adalah untuk memacu FKB sebetulnya. Kalau FKB berdiri sendiri, merasa tidak ada saingan, dia nggak bisa ditampar. Ketika muncul KCF harus ada persaingan dengan sistem yang berbeda gitu. Nah, merasa tertampar kan FKB, gua harus lebih baik dari KCF. Bagaimanapun juga ini punya sejarah. Ini punya sejarah sih. Ya sejarah banget. FKB itu buat gue juga sejarah karena Sejarah. event pertamanya mereka yang mereka buat FKB, lomba pertama yang mereka festival yang mereka adain itu minta gua juga sempat MC sama mereka gitu Di mana? di Balubut. Oh, mana ini MC? Di 2010. Pohon bisa orang. Gue kayak alhamdulillah dianggap FKB. Jadi sekarang lupa. Ya intinya pada akhirnya saya setuju dengan KCF. Ketika gua memilih, oke, gua dukung KCF, hancur per dunia kabaretan FKB.